Ya, oke, Bu Ayu. Itu udah kelihatan ya slide-nya ya? Thank you. Oke, kita mulai aja Ibu. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Landari, moderator dari kelompok 5. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua sampai hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang kami hormati Dr. Sparta, selaku dosen strategik financial management, dan Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang capital budgeting atau anggaran modal. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Bapak Ade Harimurti, yang kedua Ayu Landari, saya sendiri, yang ketiga Ibu Everdina Rumbia, yang keempat Bapak Farid Dwi Putra, yang kelima Ibu Junita Rahimasuli, yang keenam Ibu Lince Yebonai, dan yang terakhir Bapak Pugu Kalbuadi. Next slide, Pak Farid. Agenda di hari ini akan kami sampaikan mengenai definisi. Ini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu pentingnya penganggaran. Kemudian yang kedua ada motif capital budgeting. Dan yang kedua ada prinsip dasar penganggaran modal. Ini terdiri dari 2, yaitu jenis proyek dan ketersediaan dana. Dan yang ketiga ada cash flow dan metode investasi. Ini akan dijelaskan terkait initial investment dan cash flow. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Ade Harimurti. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, Bapak Ibu, anggota kelompok 5. Perkenalkan saya Ade Harimurti. Saya akan mengawali persentase capital budgeting. Tugas dari Bapak dosen kita, Bapak Dr. Sparta, pada mata kuliah Strategic Financial Management. Kita mulai dari definisi. Sebenarnya apa sih capital budgeting itu? Pada dasarnya capital budgeting atau anggaran modal itu adalah proses menganalisa suatu proyek yang biasanya dilakukan pebisnis atau perusahaan untuk menentukan proyek mana yang termasuk dari anggaran suatu modal. Selain itu, jangka waktu pengembalian atau pembayaran dananya melebihi 1 tahun. Sebenarnya batasan 1 tahun itu sendiri tidaklah mutlak. Untuk kategorinya sendiri, yang termasuk dalam capital budgeting ini adalah pembelian pada setiap aset tetap, seperti tanah, mesin, bangunan, alat-alat, dan juga lainnya. Agar pengeluaran untuk hal-hal tersebut tetap efektif, perusahaan butuh melakukan metode capital budgeting. Hal ini berguna untuk menyeleksi dan menganalisa untuk beberapa alternatif investasi yang lainnya. Anggaran modal ini merupakan sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Sehingga alat ini digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengelola penggunaan sumber daya finansialnya dalam mengembangkan atau memelihara aset tetap, seperti peralatan, properti, dan fasilitas baru. Juga untuk memastikan penggunaan sumber dana finansial yang efisien dalam investasi jangka panjang. Anggaran modal juga merupakan garis besar suatu rencana pengeluaran aktiva tetap yang mencakup alokasi sumber daya finansial untuk investasi dalam aset tetap atau proyek-proyek jangka panjang yang membantu perusahaan merencanakan dan mengontrol pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian, pengembangan, atau pemeliharaan aset tetap
seperti contoh yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Penganggaran modal atau capital budgeting ini adalah proses strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara efisien untuk proyek-proyek yang dianggap paling penting dan menguntungkan. Proses penganggaran modal mencakup beberapa langkah penting seperti identifikasi proyek, evaluasi kelayakan proyek, prioritas proyek, penganggaran dana, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi pasca implementasi. Nah, proses mengumpulkan dan mengevaluasi, menyeleksi, serta menentukan alternatif yang akan memberikan penghasilan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun adalah langkah-langkah kunci dalam penganggaran modal atau capital budgeting ini. Proses ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi yang bijak untuk proyek-proyek jangka panjang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain mengumpulkan informasi yang relevan tentang proyek-proyek yang dipertimbangkan untuk investasi. Kemudian investasi dievaluasi dengan menggunakan metrik keuangan seperti tingkat pengembangan internal atau IRR, net present value atau NPV, payback period, dan rasio profitabilitas lainnya. Nah, setelah dievaluasi, perusahaan harus memilih alternatif investasi mana yang sesuai dengan tujuan dan strategi bisnisnya. Nah, langkah terakhir, melakukan penentuan alokasi dananya yang melibatkan penentuan berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk setiap alternatif investasi yang telah dipilih tadi. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, di mana setelah proyek-proyek dilaksanakan, pengawasan dan evaluasi terus-menerus diperlukan. Pemantauan perkembangan proyek dibandingkan dengan rencana awal dan melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mengalokasikan sumber daya finansialnya secara efisien dalam investasi jangka panjang yang dapat memberikan penghasilan yang menguntungkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Slide selanjutnya. Pentingnya penganggaran modal. Apakah capital budgeting ini penting? Anggaran modal ini tentu saja menjadi objek vital yang diperlukan oleh semua orang, baik itu untuk pemerintah, swasta, atau bahkan individu. Dikarenakan keputusan anggaran ini bersifat jangka panjang, sehingga jika tidak direncanakan dengan baik, bisa jadi kehilangan fleksibilitas. Selain itu, dalam hal investasi, pengeluaran modal menjadi sangatlah penting. Penganggaran modal sangat penting dan signifikan bagi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya finansialnya dalam mencapai tujuan bisnisnya. Berikut beberapa alasan mengapa penganggaran modal itu sangat penting. Yang pertama, keputusan penganggaran modal ini akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan akan kehilangan fleksibilitasnya apabila tadi itu tidak direncanakan dengan baik. Memang dapat berdampak pada jangka waktu yang lama dan hal ini membuat perusahaan kehilangan sebagian fleksibilitasnya dalam hal penggunaan sumber daya finansialnya. Contohnya, alokasi dana yang terikat. Ketika perusahaan mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjang, maka dana tersebut menjadi terikat untuk proyek-proyek dalam jangka waktu yang mungkin berlangsung beberapa tahun. Hal ini berarti bahwa sejumlah besar sumber daya finansial tidak dapat digunakan untuk tujuan lain karena sudah terikat tadi. Apabila ada sumber daya finansial yang ingin dipakai dalam waktu mendesak, maka itu tidak akan bisa dilakukan. Yang berikut, keterbatasan likuiditas. Investasi jangka panjang dapat mengikat likuiditas perusahaan dalam jangka waktu yang lama.
Ini berarti bahwa perusahaan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan untuk menanggapi perubahan pasar atau peluang bisnis yang muncul dengan cepat. Kemudian juga ada risiko perubahan. Keputusan penganggaran modal didasarkan pada proyeksi dan perkiraan jangka panjang. Namun, kondisi pasar dan bisnis dapat berubah, dan proyek-proyek yang telah direncanakan mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Ini dapat menghadirkan risiko ketidakcocokan antara investasi dan tujuan bisnis. Kemudian pengikatan aset. Investasi dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, atau peralatan lain dapat mengikat perusahaan dengan aset-aset tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Penjualan atau pengalihan aset tersebut mungkin memerlukan waktu yang lama dan melibatkan biaya yang signifikan. Pengaruh terhadap struktur modal. Pengaruh terhadap struktur modal juga dapat berdampak pada keputusan yang diambil, terutama jika sumber dana yang digunakan adalah utang. Tingkat utang yang lebih tinggi dapat mengakibatkan beban bunga yang signifikan dan risiko keuangan yang lebih besar. Kemudian pengaruh yang lain adalah kesulitan dalam penyesuaian. Ketika perusahaan telah mengambil keputusan untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dalam proyek jangka panjang, maka sulit untuk dengan cepat mengubah arah atau menghentikan proyek tersebut jika kondisi berubah atau proyek tersebut tidak berhasil sesuai harapan. Meskipun keputusan penganggaran modal dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan, seperti pertumbuhan dan pengembangan bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap fleksibilitas keuangan dan strategis. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat dan merencanakan dengan bijak saat membuat keputusan investasi jangka panjang. Kemudian, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan kecepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Ini artinya, penganggaran modal yang efektif mengacu pada proses perencanaan dan alokasi sumber daya finansial perusahaan untuk investasi dalam aset tetap atau proyek-proyek jangka panjang yang dapat berdampak pada peningkatan kecepatan waktu dan kualitas dalam penambahan aktiva. Seperti dalam penganggaran modal yang efektif, perusahaan akan memilih proyek-proyek yang tepat dan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Proses penganggaran modal yang efektif melibatkan perencanaan yang baik. Ini mencakup untuk menentukan jangka waktu proyek, juga mencakup alokasi sumber daya finansial untuk setiap proyeknya. Selama pelaksanaan proyek, pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat membantu menghindari penundaan atau masalah yang dapat mempengaruhi waktu dan kualitas. Setelah proyek selesai, evaluasi pasca implementasi diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan harapan dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan melakukan penganggaran modal yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva yang pada gilirannya dapat memberikan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Kemudian juga pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini adalah elemen penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Ini mencakup pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam aset seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, teknologi, dan proyek-proyek jangka panjang lainnya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Motif dan capital budgeting. Ini adalah konsep yang mengacu pada alasan atau motif di balik keputusan perusahaan untuk menganggarkan dana untuk investasi dalam proyek-proyek atau aset-aset jangka panjang. Dalam konteks penganggaran modal, motif atau alasan di balik investasi tersebut dapat beragam dan biasanya mencerminkan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, pengembangan produk baru dan pembelian aktiva baru. Ini adalah dua jenis investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kerangka penganggaran modal.
Kedua investasi ini memiliki karakteristik dan pertimbangan yang berbeda-beda. Pengembangan produk baru adalah proses menciptakan produk atau layanan yang belum ada sebelumnya, atau meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah atau untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Itu yang pengembangan produk baru. Sedangkan untuk pembelian aktiva baru mencakup investasi dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, atau teknologi yang akan digunakan dalam operasi bisnis perusahaan tersebut. Ini bisa berupa penggantian aset usang atau akuisisi aset baru untuk pertumbuhan bisnis. Yang berikutnya adalah pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang dimaksud di sini adalah strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam konteks ini, aktiva yang tidak efisien merujuk kepada aset-aset perusahaan yang mungkin sudah usang, mahal dalam pemeliharaannya, atau tidak lagi mendukung operasi bisnis dengan baik. Penggantian aset yang tidak efisien dengan yang lebih efisien dapat menghasilkan sejumlah manfaat termasuk pengurangan biaya. Kemudian motif yang ketiga adalah modernisasi atas aktiva tetap. Ini adalah upaya untuk meningkatkan atau memperbarui aset-aset tetap yang sudah ada dengan teknologi, sistem, atau peralatan terbaru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menjaga relevansi dan efisien operasional mereka di lingkungan bisnis yang terus tumbuh serta berubah. Modernisasi aset tetap merupakan investasi yang penting dalam pertumbuhan dan kesinambungan bisnis. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah, serta memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi dan sistem terbaru untuk mendukung operasional yang lebih efisien. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai definisi, kemudian pentingnya penganggaran dan motif capital budgeting. Selanjutnya untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ayu Wulandari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ade Harimurti atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk pada poin berikutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Next slide, Pak Farid. Oke. Bapak dan Ibu, kita telah mengetahui apa itu definisi, pentingnya penganggaran modal, dan motif capital budgeting. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Penganggaran modal adalah suatu proses pengalokasian sumber daya finansial untuk proyek-proyek atau investasi jangka panjang yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Ini ada 7 poin penting. Yang pertama adalah penambahan dan perluasan fasilitas. Adapun jenis-jenis keputusan penganggaran modal yang pertama adalah penambahan dan perluasan fasilitas. Ini merupakan konsep terkait yang berkaitan dengan pengembangan dan pembaruan infrastruktur fisik seperti pabrik, kantor, gudang, dan fasilitas lainnya. Ini diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Kemudian penambahan fasilitas ini merujuk pada tindakan menambahkan fasilitas baru ke dalam portofolio perusahaan. Kemudian perluasan fasilitas berarti memperluas atau memodifikasi fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas dan fungsionalitasnya. Kemudian yang kedua adalah produk baru. Keputusan penganggaran modal untuk produk baru adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan produk dan strategi bisnis. Dalam hal pengembangan produk baru adalah proses yang kompleks yang memerlukan analisa yang cermat, kemudian harus adanya pertimbangan strategis
Ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif dan telah memiliki peluang maksimal untuk sukses di pasaran yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Poin yang ketiga adalah inovasi dan perluasan produk. Bapak dan Ibu, dalam konteks inovasi dan perluasan produk, ini melibatkan alokasi sumber daya finansial yang mengembangkan, serta menguji dan memperluas produk dan layanan yang sudah ada atau yang baru. Kemudian, yang keempat adalah penggantian atau replacement. Ini ada poin A-nya adalah pabrik dan peralatan usang, penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Ini merupakan bagian penting dari manajemen aset dan operasi perusahaan. Ini adalah untuk mengevaluasi kondisi pabrik atau peralatannya, kemudian menganalisis biaya manfaat dari penggantian pabrik, apakah telah menghasilkan pengembalian modal atau tidak. Kemudian, identifikasi efisiensi ini berarti menganalisa keuntungan dari efisiensi, kemudian pemilihan peralatan yang tepat, kemudian melakukan pengukuran dampak lingkungan yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Kemudian yang kelima adalah menyewa atau membuat atau membeli, berarti ini melakukan penyewaan atau membeli aset yang baru. Kemudian yang keenam adalah penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Ini merupakan bagian yang paling penting dari operasi bisnis yang berkelanjutan, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian fasilitas dan peralatan harus tunduk terhadap hukum dan peraturan pemerintah. Kemudian harus aman dan juga memberikan perlindungan yang diharapkan tidak berisiko mengalami kerugian. Namun sebaliknya dengan penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan memberikan keuntungan di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Ini berarti artinya sehingga pengalokasian modal itu diharapkan dikelola dengan maksimal dan memberikan keuntungan di masa depan. Oke, next slide Pak Farid. Poin berikutnya dalam capital budgeting atau anggaran modal ialah prinsip dasar proses penganggaran modal. Ini Bapak dan Ibu, prinsip dasar proses penganggaran modal adalah pedoman dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola alokasi sumber daya finansialnya untuk proyek-proyek atau investasi jangka panjang. Ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang bijak mengenai bagaimana sumber daya tersebut harus digunakan. Di mana ini perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbu atau marginal revenue produk sama dengan biaya imbunya atau marginal cost. Kita tahu bahwa prinsip dasar ini sangat familiar dikenal dengan prinsip optimalisasi profit. Prinsip ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang paling menguntungkan. Kemudian jenis proyek ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah independent project. Independent project ini adalah proyek atau investasi yang berdiri sendiri, artinya tidak mempengaruhi usulan proyek lain. Berarti bahwa keputusan untuk menerima atau menolak proyek ini tidak akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait proyek-proyek lain dalam portofolio perusahaan. Kemudian tidak ada ketergantungan, kemudian dianalisa sendiri, serta independen. Yang kedua, mutually exclusive project. Ini memiliki fungsi yang sama dengan memilih salah satu proyek untuk menghilangkan kesempatan proyek yang lain. Dalam konteks manajemen investasi dan penganggaran modal, ini mengacu pada situasi di mana perusahaan harus memilih salah satu atau beberapa alternatif yang sejenis dalam pengalokasian sumber finansial. Pilihannya juga harus dipertimbangkan, kemudian harus ada analisis pembanding. Berarti perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat analisis finansialnya, kemudian strategi bisnis, untuk memastikan bahwa proyek yang dipilih oleh perusahaan adalah yang paling menguntungkan sesuai dengan visi dan misi dari tujuan perusahaan. Oke, next slide, Pak Farid. Ini kita akan masuk dalam ketersediaan dana. Ada dua poin besar di bawahnya. Yang pertama, jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua proyek sesuai dengan expected return yang diharapkan.
Ini berarti perusahaan memiliki sumber daya finansial yang tidak terbatas untuk membiayai proyek-proyek investasi. Namun penting diingat bahwa dalam dunia nyata, sumber daya finansial perusahaan ini selalu terbatas dan perusahaan harus membuat keputusan yang bijak dalam alokasi sumber daya tersebut dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan faktor lain. Dan yang kedua, jika dana terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Dalam situasi seperti ini berarti perusahaan harus membuat keputusan yang bijak, kemudian tentang alokasi sumber daya tersebut agar dapat memaksimalkan pengembalian investasi pada proyek-proyek yang telah dilakukan untuk mendapatkan prioritas proyek. Kemudian kita harus memilih kriteria pemilihan, perbandingan, dan perhitungan sesuai dengan prosedur. Yang paling penting harus mempertimbangkan risiko yang berpotensi, kemudian dilakukan pemantauan serta evaluasi terus-menerus. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai jenis-jenis keputusan penganggaran modal, prinsip dasar proses penganggaran modal, serta jenis dan ketersediaan dana. Selanjutnya untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ibu Everina Runtiak. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu Wulandari. Untuk pemaparannya sudah disampaikan jenis-jenis keputusan, prinsip dasar, jenis proyek, dan ketersediaan. Iya, Bapak Ibu, kita masuk kepada proses capital budgeting. Tadi sudah dijelaskan lebih awal bahwa capital budgeting itu proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal atau dapat pula diartikan dengan seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pembayaran dana, di mana periode pengembalian dana melebihi 1 tahun. Biaya untuk pembelian aset tetap itu seperti sudah dijelaskan di awal, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Biaya untuk dana untuk iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan juga itu termasuk dalam kategori investasi. Ya, Bapak Ibu, untuk proses capital budgeting ini terdiri dari 5 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama itu pembuatan proposal. Jadi rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan pembuatan proposal proyek. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis untuk menstimulasi aliran berbagai ide. Banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang akan diadopsi. Dari pembuatan proposal, mungkin langkah selanjutnya adalah kajian dan analisa. Kajian dan analisa ini proposal penganggaran modal secara formal kita dapat review dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Biaya yang diajukan dan benefit yang diestimasikan dikonversikan menjadi sebuah cash flow atau arus kas yang sesuai. Bermacam-macam teknik capital budgeting dapat diaplikasikan untuk arus kas tersebut untuk menghitung tingkat keuntungan dari sebuah investasi. Berbagai macam aspek risiko diasosiasikan dengan proposal yang akan dievaluasi. Ya, Bapak Ibu, setelah analisa ekonomi telah dibuat lengkap, diiringi dengan data tambahan dan rekomendasi yang ditujukan untuk para pengambilan keputusan. Disinilah langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran.
perusahaan biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran barang modal sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Secara umum, jajaran direksi atau pimpinan memberikan keputusan akhir untuk sejumlah tertentu penganggaran barang modal yang dikeluarkan. Ya, Bapak Ibu, setelah pengambilan keputusan, langkah berikutnya adalah implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah disiapkan, tahap implementasi ini akan segera kita mulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Namun, ketika untuk penganggaran yang dalam jumlah dana yang besar, itu sangat dibutuhkan suatu pengawasan yang sangat ketat. Langkah selanjutnya adalah tindak lanjut atau follow up. Setelah kita melakukan implementasi, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Ya, Bapak Ibu, perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan, apakah dengan meningkatkan harus segera kita lakukan tindakan untuk menghentikannya, apakah dengan meningkatkan benefit atau keuntungan atau manfaat, atau mungkin kita menghentikan proyek tersebut. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke jenis-jenis investasi. Kita tahu bahwa investasi ini adalah aktivitas menempatkan dana pada instrumen tertentu yang memiliki potensi pertambahan nilai. Instrumen tersebut bisa berbagai jenisnya. Di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah aset keuangan, lembaran kertas yang membuktikan klaim pada beberapa penerbit. Contohnya aset keuangan sini adalah aset yang tak wujud, yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dalam bentuk deposito bank, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, dan saham. Jenis investasi yang kedua adalah aset nyata, seperti emas atau real estate yang lainnya. Jenis investasi yang ketiga adalah surat berharga. Aset keuangan yang mudah dan murah diperdagangkan di pasar yang terorganisir, seperti cek, kwitansi, surat sanggup, bilet giro, kartu kredit, obligasi, dan surat saham. Kita masuk ke rasionalisasi modal. Iya, Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu tadi, di mana rasionalisasi modal ini adalah proyek independen, yakni proyek yang cash flow-nya atau arus kasnya tidak berhubungan atau tidak tergantung di antara satu proyek dengan proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Yang kedua, mutually exclusive project atau proyek yang saling eksklusif, proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek yang akan mengeliminir proyek lainnya. Bisa disimpulkan bahwa hubungan antara usulan investasi meliputi investasi yang bebas atau tidak saling tergantung atau independen, dan investasi yang saling terkait atau saling bergantung atau dependen, atau investasi yang bersifat saling meniadakan atau mutually eksklusif. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke cash flow dan metode investasi. Sini ada dua bagian, cash flow dan metode investasi. Yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal ini jenis modal yang harus kita keluarkan di awal dan biasanya dipakai
untuk jangka panjang. Contohnya kayak pembangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, perabotan kantor, dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang. Ketika untuk pemasangan aset baru ini sama dengan biaya perolehan aset baru ditambah dengan biaya pemasangan setelah pajak hasil penjualan aset yang terjual. Yang kedua, cash flow atau arus kas. Laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau cash flow dan pengeluaran cash outflow sehingga menghasilkan analisa keuangan baik apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Ya, Bapak Ibu, setiap cash flow dari suatu proyek memiliki pola konvensional karena dalamnya terdapat 3 komponen dasar, yakni investasi awal, cash flow, dan terminal cash flow. Menurut Bambang Rijanto tahun 1995, setiap usul pengeluaran modal selalu mengandung 2 macam aliran kas atau cash flow, yaitu aliran kas arus neto atau net outflow of cash yang diperlukan untuk investasi baru. Yang kedua, aliran kas masuk neto tahunan atau net annual inflow cash, yakni sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Yang ini sering pula disebut dengan net cash project atau hasil kas bersih atau cukup dengan istilah prokes. Pada cash flow ini ada rumusnya. Jadi yang pertama ini, next slide-nya Pak. Di rumusnya Pak. Ya, kita bisa lihat bahwa di rumus yang pertama ini rumus ini berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang, di mana EBIT cash flow sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T ditambah depresiasi. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak, T-nya pajak penghasilan perusahaan, DEP-nya beban penyusutan. Sedangkan apabila perusahaan memiliki hutang, maka rumusnya cash flow sama dengan net income atau pendapatan bersih ditambah dengan depresiasi ditambah dengan interest expense dan atau 1 dikurangi T. Oke Bapak Ibu, sekian penjelasan saya tentang proses capital budgeting, jenis-jenis investasi, rasionalisasi modal, dan cash flow dan metode investasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Farid Dwi Putra. Dipersilakan Pak, waktu dan kesempatannya. Pak Farid. Ya. Bentar. Bentar, Bu. Ya, terima kasih, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode-metode yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi rencana investasi.
mengevaluasi kelayakan suatu rencana investasi atau proyek. Hasil evaluasi dari metode-metode ini nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam implementasinya, sebaiknya metode ini digunakan secara komprehensif atau dalam arti kata lain, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, apabila di suatu metode itu hasilnya kurang baik, nah itu sebaiknya tidak serta-merta langsung ditolak, melainkan harus dilihat kembali hasil dari metode-metode yang lain. Bisa jadi di metode yang lain itu hasilnya bisa lebih baik secara signifikan. Oke, selanjutnya kita ke metode yang pertama, yaitu payback period. Apa itu payback period? Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan investasi awal atau bisa dibilang initial cost atau initial investment dari kinerja net cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode ini cenderung untuk tipe investor yang tidak ingin memiliki investasi yang periodenya itu lama. Maunya biasanya yang cepat-cepat nih kalau misalnya payback period nih. Oke. Terus kemudian tujuan metode ini cukup jelas, yaitu untuk mengetahui periode investasi dan kapan akan terjadi kondisi break-even point atau titik impas. Selain itu, ada pula beberapa indikator yang bisa dilihat dalam payback period ini. Jadi jika periode pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka investasi tersebut layak untuk diterima. Begitupun dengan sebaliknya, jika periode pengembalian melebihi dari waktu yang telah ditentukan, berarti investasi tersebut tidak layak untuk diterima. Baik Bapak Ibu, jadi poinnya itu adalah misalnya ada dua opsi project nih yang mau diambil sama perusahaan, maka project yang memiliki periode pengembalian yang paling cepat adalah project yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, ini dengan metode, khususnya dengan metode yang payback period ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilihat di slide. Contoh soalnya itu adalah perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Oke, ini ada proyek A dan proyek B, di mana proyek A dan proyek B ini memiliki initial cost atau initial investment yang sama, yaitu 100.000. Dan di soal ini terlihat net cash flow-nya untuk 5 tahun ke depan, baik proyek A maupun proyek B, itu net cash flow-nya beda-beda. Oke, di proyek A, tahun pertama ada 50.000, tahun kedua 40.000, tahun ketiganya 30.000, tahun keempat 20.000, tahun kelima 10.000. Untuk proyek B, tahun pertamanya 10.000 net cash flow-nya, tahun keduanya 30.000, tahun ketiga 40.000, tahun keempat 50.000, tahun kelima 20.000. Oke, kita masuk ke perhitungan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk proyek A, itu payback period-nya itu adalah initial investment-nya 100.000 dikurangi dengan net cash flow di tahun pertama yaitu 50.000. Nah, itu kan masih ada sisa 50.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita ambil dari tahun keduanya 40.000. Masih sisa lagi 10.000. Nah, 10.000-nya itu kita ambil dari tahun yang ketiga. Net cash flow tahun ketiga 30.000, kita ambil 10.000 di situ. Sehingga nanti penentuannya kita prorate aja bulannya.
Oke, caranya itu adalah 10.000 yang tadi sisa ya. 10.000 dibagi dengan net cash flow-nya yaitu 30.000 dikaliin 12 bulan. Sehingga dapat posisinya adalah 4 bulan. Sehingga untuk project A, payback period-nya adalah 2 tahun 4 bulan. Nah, untuk proyek B itu initial investment 100.000 sama dengan project A. Kemudian di tahun pertama net cash flow-nya ada 10.000, tahun kedua ada 30.000, tahun ketiga ada 40.000. Nah, itu kita total berarti baru 80.000 ya. Nah, itu kan sudah di tahun ketiga. Oke. Nah, sisanya kita ambil dari net cash flow di tahun keempat sebesar 20.000. Nah, dari tahun keempat itu kita prorate ya. Perhitungannya adalah 20.000 tadi kekurangannya dibagi dengan net cash flow-nya 50.000 dikali 12 bulan. Nah, dapat di situ 5 bulan untuk tahun keempat. Sehingga payback period untuk proyek B adalah 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 5 bulan. Oke. Nah, dari kedua hitungan payback period dapat dilihat bahwa keputusan pembelian proyeknya itu adalah proyek A. Kenapa? Karena proyek A ini memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek dibandingkan dengan proyek B. Nah, itulah contoh perhitungannya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode payback period? Di sisi kelebihannya, kelebihan dari metode payback period adalah satu, bisa digunakan untuk menilai dan memilih dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama. Oke, kedua, cara menghitungnya cukup sederhana seperti yang tadi contoh sebelumnya. Kemudian yang ketiga, analisanya pun juga sederhana. Jadi kita bisa langsung dapat menentukan lama pengembalian dana yang diinvestasikan. Kemudian kelebihan yang keempat itu memberikan informasi mengenai lamanya break-even point dalam sebuah proyek atau investasi. Kemudian yang kelima, kelebihannya adalah dapat digunakan sebagai alat pertimbangan risiko. Maksudnya apa? Semakin pendek periodnya, nah itu bisa mencerminkan minim dari risikonya juga. Kemudian kekurangannya, kekurangannya dari metode payback period ini adalah satu, tidak memperhitungkan penerimaan investasi yang diperoleh setelah periode pengembalian tercapai. Jadi begitu titik BEP atau titik period payback periodnya tercapai, nah itu penghasilan setelahnya tuh diabaikan dari nilai sisa investment. Nah, itu satu kekurangan dari payback period. Terus yang kedua, di dalam metode payback period ini tidak memperhitungkan time value of money dalam sebuah investasi. Jadi nggak memperhitungkan ada tingkat diskonto atau expected return, cost of money, nah itu nggak masuk. Nah, terus kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah tidak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Nah, memang yang dihitung dalam metode payback period ini kan hanya net cash flow-nya aja ya. Jadi banyak aset-aset yang sifatnya liquid dari perusahaan ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan ya. Contohnya kan misalnya kayak di aset lancarnya perusahaan itu kan ada yang namanya marketable securities ya. Nah, itu dia tidak memperhitungkan tuh keuntungan-keuntungan yang masih ditahan, yang sifatnya komprehensif lah. Itu tidak tercermin lah di perhitungan. Nah, kemudian yang keempat, kekurangan dari metode ini adalah digunakan hanya untuk mengukur kecepatan kembalinya dana.
Artinya tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Oke. Jadi payback period itu sebagai gambaran gini. Tadi kan memang payback period itu kan dilihat dari kecepatan ya, dari kecepatan pengembalian. Nah, makanya tadi sebelumnya saya telah sebutkan bahwa metode-metode evaluasi ini harusnya tidak berdiri sendiri, melainkan harus secara komprehensif dilihat. Sebagai contoh, misalnya gini Bang. Sebagai contoh tuh misalnya ada proyek investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Nah, itu kita sama-sama tahu bahwa nilai proyeknya itu kan pasti cukup bombastis ya. Lumayan agak besar ya. Udah triliunan lah mungkin kalau misalnya untuk 55 megawatt aja mungkin kebutuhan dananya itu bisa sampai 4,5 sampai 5,5 triliun. Nah, di situ kan bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa tingkat payback periodnya itu bisa 15 tahun, bisa 17 tahun. Nah, kalau kita bergantung sama metode payback period aja kan pasti udah langsung ditolak ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang dicarikan kecepatan pengembalian investasinya. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal ini makanya harus dilihat lagi nanti dengan metode-metode lain apakah memungkinkan atau enggak, hasilnya seperti apa. Ya, makanya semua metode ini harus digunakan secara komprehensif. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke metode yang kedua yaitu net present value atau NPV. Metode NPV ini digunakan untuk menilai sebuah proyek atau investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk atau cash inflow dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar. Arus kas masuk dan keluar dihitung didiskontokan ke nilai sekarang. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih, udah beda ya Bapak Ibu jika dibandingkan dengan yang tadi sebelumnya kan payback period tidak memperhitungkan diskonto ya. Nah, di NPV ini sudah mulai dihitungkan nih Pak. Jadi dihitung didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat diskonto yang sesuai. Oke. Net present value positif itu menunjukkan bahwa proyek atau investasi tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan. Sementara untuk NPV yang negatif menunjukkan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan kerugian. Oke, berikutnya apa sih fungsi dari NPV? Pertama, net present value dihitung dengan memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money untuk menilai potensi keuntungan atau kerugian dari suatu proyek atau investasi. Dengan menghitung NPV, perusahaan dapat mengevaluasi apakah proyek tersebut akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan atau sebaliknya. Oke, fungsi kedua dari net present value adalah sebagai alat pengambilan keputusan. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan, NPV digunakan untuk membandingkan berbagai proyek atau investasi, di mana proyek yang dengan NPV yang lebih tinggi dianggap lebih menguntungkan, dan ini membantu dalam menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan atau dipilih. Sehingga dengan demikian, net present value dapat membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan project atau investasi, NPV-nya ternyata antara si A atau si B ini, lebih baikkan yang A. Nah, jadi maksudnya pengalokasian sumber daya itu jadi kita tidak terlalu banyak menyita waktu di project yang B ini. Baik sumber daya waktunya, sumber daya
manusianya, dan yang lain. Oke. Nah, kemudian fungsi ketiga dari NPV, nah ini untuk berfungsi dalam menilai risiko. Nah, di mana dalam perhitungan NPV, kita memperhitungkan tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jadi perhitungan NPV itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, itu dijumlahin. Nah, kemudian itu semua didiskontokan ke present value, ke nilai yang saat ini. Jadi dengan mengubah tingkat diskonto ini, kita dapat melakukan analisa sensitivitas untuk mengevaluasi bagaimana perubahan kondisi pasar atau resiko dapat mempengaruhi NPV. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat rumus dari NPV. Oke. Di slide ya, di mana sigma cash flow tahun ke T itu dibagi dengan 1 ditambah dengan K tingkat diskonto dipangkat dengan T periodenya ya, lama periodenya, dikurangi dengan initial outlays atau nilai investasi awal. Oke, baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Farid. Selamat malam Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh dari NPV sendiri. Definisinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid terkait dengan NPV. Kita masuk dalam contoh NPV sendiri, di mana perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Diketahui diskon rate-nya 10%. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek yaitu sebagai berikut. Di tahun investasi awal itu dimulai dari 1 Januari itu diinvestasikan untuk proyek A sebesar 100.000, proyek B 100.000. Kemudian tahun pertama di akhir Desember itu 50.000 untuk proyek A, kemudian proyek B 10.000, dan di tahun kedua proyek A 40.000, proyek B 30.000, dan seterusnya sampai ke tahun kelima proyek A 10.000 dan proyek B 20.000. Untuk NPV sendiri, perhitungan NPV sendiri kita memerlukan data-data variabel sebagai berikut. Yang tadi sudah disampaikan terkait rumusnya, saya menjelaskan lebih detail lagi. Variabel-variabel yang ada di rumus NPV sendiri yaitu investasi awal, yaitu variabel ini merupakan sejumlah dana yang diinvestasikan di awal usaha atau modal usaha yang disebutkan tadi 100.000 di proyek A maupun proyek B. Kemudian aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang, yaitu proyeksi dana masuk, misalnya keuntungan di tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Yang berikut yaitu rate of return minimum yang diinginkan disimbolkan dengan I, disebut juga dengan diskonto. Di contoh ini diskonnya sebesar 10%, merupakan persentase keuntungan yang ingin perusahaan raih di setiap tahun. Kemudian jangka waktu disimbolkan dengan T. Disebut juga dengan periode waktu yang merupakan interval waktu saat adanya keuntungan masuk ke dalam sebuah usaha. Misalnya tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Rumus NPV sendiri yaitu jumlah aliran kas bersih dibagi 1 tambah nilai diskon ditambah nilai diskon pangkat tahun periode dan dikurangi saldo awal investasi.
Dan untuk kedua proyek ini, proyek A maupun proyek B, dapat kita ketahui bahwa untuk hasilnya proyek A tahun pertama itu 50.000, kemudian dibagi dengan 1 ditambah 0,1 itu 10% dari diskon tadi, pangkat 1. Pangkat 1 itu tahun, diperoleh hasil bahwa itu 50.000 dibagi pangkat 1 ditambah 0,1 pangkat 1 itu 1,1. Diperoleh hasil 45.455 untuk proyek A di tahun pertama. Demikian juga untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Pangkat 2 di tahun kedua itu berarti 1,1 dikali 1,1 untuk penjelasan dari rumus sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa coba membagi 50.000 yang di tahun pertama itu dibagi 1,1. Hasil dari pembagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Kemudian tahun kedua sendiri itu 1 ditambah 0,1 pangkat 2 itu hasilnya 40.000 dibagi 1,21. Diperoleh hasil 33.058 dan seterusnya sampai di tahun kelima. Begitu juga di proyek B, untuk rumusnya sendiri dihitung kurang lebih sama. Kemudian total dari NPV proyek A itu ditambah hasil 45.000 di tahun pertama sampai tahun kelima 6.209 itu dikurangi dengan investasi awal yang diinvestasikan tadi di awal tahun itu sebesar 100.000. Diperoleh hasil dari proyek A adalah 20.921. Begitu juga di proyek B, setelah dihitung total NPV net present value yang di proyek B diperoleh hasil setelah dikurangi dengan investasi awal di awal tahun yaitu 10.507. Maka keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan ABC sendiri lebih pada proyek A karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan proyek B yaitu 20.921. Walaupun keduanya memiliki nilai NPV lebih besar dari 0. Maka dapat diartikan bahwa NPV ini adalah NPV positif, artinya bisnis yang perusahaan ABC pilih layak dijalankan dan mendatangkan uang di masa yang akan datang. Dan kelebihan NPV sendiri, net present value, yaitu nilai sekarang bersih memberikan kontribusi atas nilai waktu uang yang mencakup pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak mendiskontokan arus kas masa depan seperti periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Yang berikutnya, NPV bahkan lebih baik daripada beberapa teknik arus kas diskon lainnya seperti internal rate of return atau IRR. Dalam situasi ketika IRR dan NPV memberikan hasil yang berseberangan, ini kan metodenya dipakai ketiga metode ini untuk pengambilan keputusan, yaitu tadi yang pertama PB, kemudian IRR dan NPV. Walaupun ada hasil yang berseberangan, perusahaan bisa lebih mengarah pada nilai NPV. Kemudian kekurangan dari NPV sendiri, yaitu NPV adalah estimasi atau prediksi. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi arus kas masa depan, nilai sisa, dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Mungkin penjelasan saya terkait dengan contoh NPV bisa lebih mudah dimengerti tadi. Kemudian yang selanjutnya, next slide Pak Farid. Kita masuk dalam internal rate of return. Internal rate of return membahas dan membicarakan sebuah hal yang tidak akan lepas dari perhitungan segala hal yang berhubungan dengan investasi. Ini salah satu metode juga yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa pada suatu investasi laju pengembalian atau rate of return merupakan hal yang berperan sangat penting. Sebuah proyek investasi dapat dilakukan dan dilanjutkan apabila
rate of return-nya lebih besar dibandingkan laju pengembalian ketika kita melakukan investasi di tempat lain. IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dan cash inflow sama dengan investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon di mana NPV dari proyek tersebut 0 rupiah. IRR juga menggambarkan presentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh investasi barang-barang modal atau proyek yang direncanakan. Kemudian kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode IRR adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital, sebaliknya apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital proyek tersebut ditolak. Kalau sebaliknya maka akan ditolak. IRR itu untuk mengetahui waktu. Jadi IRR digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan perusahaan untuk dapat mengembalikan saldo awal investasi. Rumus dari IRR sendiri yaitu tingkat diskonto positif ditambah NPV positif dibagi NPV positif ditambah NPV negatif dikali tingkat diskonto negatif dikurangi tingkat diskonto positif. Mungkin penjelasan saya terkait IRR sampai pada rumus. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lince Bonai. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan contoh IRR. Kita lihat soalnya. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Proyek ini merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi akan dikeluarkan pada awal tahun pertama. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dari tabel aliran kas bersihnya. Di sini biaya awal yang dikeluarkan perusahaan sebesar 100.000. Kita lihat pada tahunnya yang 0, itu biayanya dikeluarkan sebesar 100.000. Nah, di sini investasi tersebut diperkirakan akan memberikan aliran kas masuk selama 5 tahun seperti dalam tabel. Di tahun pertama, diperkirakan akan memberikan aliran kas masuk sebesar 50.000, kemudian di tahun kedua diperkirakan aliran kas masuknya 40.000, selanjutnya di tahun ketiga 30.000, kemudian di tahun keempat diperkirakan aliran kas masuknya 20.000, dan di tahun kelima diperkirakan aliran kas masuknya sebesar 10.000. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan untuk proyek A. Nah, sekarang kita cari berapa nilai IRR-nya atau Internal Rate of Return. Caranya yang pertama kita cari present value cash flow yang pertama, kemudian kita cari present value cash flow yang kedua, kemudian kita lakukan interpolasi. Nah, yang pertama kita cari present value cash flow dengan menggunakan diskon rate sebesar 18%. Nah, rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Present value cash flow dengan diskon rate sebesar 18% itu didapat dari cash flow tahun pertama dibagi dalam kurung 1 ditambah I, hasilnya dipangkatkan 1. I di sini diskon rate-nya ya Bapak Ibu. Kemudian ditambah dengan cash flow tahun kedua dibagi 1 ditambah I, hasilnya dipangkatkan 2.
kemudian ditambah cash flow tahun ketiga dibagi 1 tambah I, hasilnya dipangkatkan 3. Selanjutnya ditambah cash flow tahun keempat dibagi 1 ditambah I, dipangkatkan 4. Kemudian ditambah cash flow tahun kelima dibagi 1 ditambah I, hasilnya dipangkatkan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya ya Bapak Ibu. Nilai dari cash flow tahun pertama ini sebesar 50.000. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah I-nya di sini 0,18. Kemudian ditambah 40.000 dibagi 1 ditambah 0,18, hasilnya dipangkatkan 2. Kemudian ditambah 30.000 dibagi 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 3. Selanjutnya ditambah 20.000 dibagi 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 4. Kemudian ditambah 10.000 dibagi 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 5. Nah, di sini hasil dari 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 1 itu 1,18 ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masukkan nilainya. 50.000 dibagi 1,18 ditambah 40.000 dibagi 1,3924 ditambah 30.000 dibagi 1,6430 ditambah 20.000 dibagi 1,9387 ditambah 10.000 dibagi 2,8153. Hasil dari pembagiannya masing-masing di sini 50.000 dibagi 1,18 hasilnya 42.372,88. Kemudian ditambah dengan hasil pembagian dari 40.000 dibagi 1,3924 hasilnya 28.727,38 ditambah 18.259,28 ditambah 10.316,19 ditambah 3.552. Jadi didapat hasilnya present value cash flow dengan diskon rate sebesar 18% itu nilainya 104.047. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk yang present value cash flow yang kedua, kita gunakan diskon rate sebesar 23%. Rumusnya sama seperti di atas. Present value cash flow A itu sama dengan cash flow tahun pertama dibagi 1 ditambah I, hasilnya dipangkatkan 1 ditambah cash flow tahun kedua dibagi I, dibagi 1 tambah I, hasilnya dipangkatkan 2. Ini dijumlahkan sampai di cash flow pada tahun kelima dibagi 1 tambah I, hasilnya dipangkatkan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya masing-masing. Kita dapat di sini 50.000 dibagi 1,23 ditambah 40.000 dibagi 1,5129 ditambah 30.000 dibagi 1,8608 ditambah 20.000 dibagi 2,2888 ditambah 10.000
dibagi 2,8153. Selanjutnya kita jumlahkan hasil pembagian dari cash flow dibagi dengan present value interest vektornya 40.650,41 ditambah 26.439,29 ditambah 16.122,1 ditambah 8.738,2 ditambah 3.552. Hasilnya 95.502. Ini nilai dari present value cash flow yang kedua dengan menggunakan diskon rate sebesar 23%. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini setelah mendapatkan nilai dari present value cash flow yang pertama dan kedua, selanjutnya kita menggunakan interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000. Ini di antara 95.502 dengan 104.047. Rumusnya seperti ini ya Bapak Ibu. IRR proyek A itu sama dengan, mohon maaf di sini I1 ditambah present value yang pertama dikurangi dengan present value aliran kas di awal sebesar 100.000, hasilnya dibagi dengan present value 1 atau yang pertama dikurangi dengan present value kedua. Kemudian hasilnya dikalikan dengan I2 dikurangi I1. Sekarang kita masukkan nilainya. I1-nya 18%, kemudian ditambah dengan, ini untuk present value yang pertama, nilainya 104.047 dikurang 100.000 dibagi 104.047 dikurang 95.502. Kemudian dikali 23% dikurang 18%. 18% ini ditambah dengan hasil dari 104.047 dikurang 100.000, ini hasilnya 4.047, kemudian dibagi dengan hasil dan 95.502, hasilnya 8.545 dikali 5%. Lanjut, 18% ditambah 0,4736 dikali 5%. Selanjutnya, 18% ditambah, ini hasil dari 0,4736 dikali 5%. 0,4736 kalau dijadikan persen itu 47,36% dikali 5%, hasilnya 2,368%. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 20,368%. Nah, jadi ini nilai dari IRR proyek A. Nah, Bapak Ibu, cara penyelesaian yang tadi itu kalau kita cari dengan cara manual,
bisa juga menggunakan di tahun pertama jika dimasukkan di 18. Jadi present value untuk tahun pertamanya itu 42.378,28. Begitu juga kita cari untuk tahun kedua sampai tahun kelima, kemudian kita jumlahkan present value tahun pertama sampai tahun kelima, kita dapatkan present value satunya itu 104.047. Begitu juga dengan diskon rate-nya jika kita masukkan 23%. Present value untuk yang kedua kita dapat hasilnya 95.502. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus interpolasi untuk mencari nilai IRR-nya dari proyek A. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk proyek B akan dijelaskan oleh Pak Pugu. Waktu diberikan Bapak Pugu. Terima kasih Bu Lince atas kesempatan diberikan. Selanjutnya saya Pugu Kalbuadi akan meneruskan penjelasan mengenai perhitungan internal rate of return perusahaan ABC. Next slide Pak Farid. Jika di awal tadi dijelaskan proyek A mendapatkan hasil IRR pada proyek A itu sebesar 20,368%, maka mari kita simak bersama perhitungan IRR pada proyek B dengan diskon rate sebesar 14% dan 13%. Yang pertama diketahui nilai investasi awal adalah sebesar 100.000. Berbeda dengan proyek A, proyek B ini memiliki cash flow sebagai berikut. Boleh kita back kembali ke slide 18 Pak Farid untuk melihat cash flow-nya. Di slide 18 boleh kita back. Baik, terima kasih. Kita lihat cash flow tahun pertama untuk proyek B sebesar 10.000, kemudian tahun kedua 30.000, tahun ketiga 40.000, tahun keempat 50.000, dan tahun kelima sebesar 20.000. Kita kembali ke slide 21, Pak Farid. Baik, terima kasih. Untuk memudahkan perhitungan IRR proyek B ini, maka kita bisa lihat pada tabel proyek B. Jadi kita bisa buat kolom atau tabel seperti ini ya, untuk memudahkan perhitungan IRR. Di situ terlihat pada kolom present value factor dengan diskon rate 14%, ada angka 1,14. Dari mana didapatkan? Ini didapatkan dari 1 ditambah 14% atau 1 ditambah 0,14 pangkat 1 karena di tahun pertama. Itu menghasilkan 1,14. Di bawahnya sama juga perhitungannya, yaitu 1 ditambah 0,14 pangkat 2 menghasilkan nilai 1,2996. Tahun ketiga sama 1 ditambah 0,14 pangkat 3 menghasilkan 1,4815 dan seterusnya hingga di tahun kelima 1 ditambah 0,14 pangkat 5 menghasilkan nilai 1,9254. Kemudian pada kolom present value factor 13%, itu juga sama. Di tahun pertama itu ada nilai 1,13 didapat dari mana? Itu dari 1 ditambah 0,13 pangkat 1. Kemudian di tahun kedua 1 ditambah 0,13 pangkat 2 ya, menghasilkan nilai 1,2769 dan seterusnya hingga nanti di tahun 5 1 ditambah 0,13 pangkat 5 menghasilkan nilai 1,8424. Selanjutnya mari kita hitung present value factor dengan diskon rate 13%, yaitu cash flow di tahun pertama sebesar 10.000 dibagi 1,14. Nah, kita buat kolom table selanjutnya, itu ada present value proyek B, itu menghasilkan nilai 8772 ya. Kemudian di tahun keduanya 30.000 ya, cash flow di tahun kedua 30.000 dibagi 1,2996 menghasilkan nilai 23.084. Kita taruh di kolom sebelahnya present value
untuk 14% di tahun kedua sebesar 23.084. Kemudian di tahun ketiga 40.000 ya, 40.000 dibagi 1,4815 menghasilkan nilai 27.000. Kemudian tahun keempat 50.000 dibagi 1,6889 menghasilkan nilai 29.605, dan di tahun kelima 20.000 dibagi 1,9254 menghasilkan nilai 10.387. Sehingga present value discount rate 14% yaitu sebesar 98.848. Jadi kalau kolom di present value 14% itu kita jumlahkan 8.772 ditambah 23.084 ditambah 27.000 ditambah 29.605 ditambah 10.387 akan menghasilkan nilai 98.848 yang merupakan present value cash flow dengan diskon rate 14%. Kemudian kita hitung present value cash flow dengan diskon rate 13% ke kolom selanjutnya. Ya. Jadi cash flow di tahun pertama 10.000 ya dibagi dengan 1,13. Jadi present value factor di tahun pertama untuk diskon factor 13%. Itu akan menghasilkan nilai 8.850. Kita taruh di kolom sebelah kanan sendiri, tahun pertama 8.850. Kemudian tahun kedua 30.000 dibagi 1,2769 menghasilkan nilai 23.494. Kita taruh di kolom bawahnya. Dan seterusnya hingga nanti di kolom kelima ya. Itu nilainya dari tahun kelima itu 20.000 dibagi 1,8424 menghasilkan nilai 10.856. Sehingga present value dengan diskon rate 13% yaitu sebesar 101.587. Jadi kalau kolom paling kanan sendiri kita jumlahkan itu 8.850 ditambah 23.494 ditambah 27.722 ditambah 30.665 ditambah 10.856 akan menghasilkan 101.587. Sehingga present value cash flow untuk diskon rate 13% yaitu sebesar 101.557. Kemudian dengan metode interpolasi sama dengan tadi di proyek A, kita akan mencari ya present value aliran kas sebesar 100.000 di antara nilai 98.848 sampai dengan 101.587. Maka IRR proyek B adalah sebesar 13% ditambah present value 13% yaitu 101.587 dikurangi nilai investasi awal 100.000. Kemudian dibagi dengan present value 13% yaitu 101.587 dikurangi present value 14% yaitu 98.848 dikalikan 1% untuk menghasilkan persentase. Sehingga perhitungan ini menghasilkan nilai IRR proyek B sebesar 13,579% atau lebih kecil dari IRR proyek A yang sebesar 20.368%. Dengan demikian Bapak Ibu, proyek A lebih dipilih karena memiliki internal rate of return lebih besar dibanding proyek B, atau dengan kata lain, presentasi keuntungan proyek A lebih baik dibanding proyek B. Kita next ke halaman selanjutnya, Pak Farid. Back kembali, ya. Dengan demikian, Bapak Ibu, perbandingan proyek A dan proyek B, mana yang lebih menguntungkan sesuai dengan perhitungan menggunakan metode capital budgeting, ya, khususnya dengan menghitung payback period, NPV, dan IRR. Yang pertama, payback period. Proyek A lebih cepat pengembalian investasinya, yaitu selama 2 tahun 4 bulan, dibanding proyek B yang membutuhkan waktu 3 tahun 5 bulan. Kemudian dari perhitungan net present value,
proyek A memiliki keuntungan lebih besar, yaitu 20.921 dibanding proyek B yang hanya sebesar 10.507. Dan terakhir, sesuai perhitungan terhadap Internal Rate of Return atau IRR, maka persentase keuntungan proyek A lebih besar, yaitu 20,368% dibanding proyek B yang hanya sebesar 13,579%. Jadi, kesimpulannya, proyek A lebih baik atau lebih menguntungkan dibanding dengan proyek B. Baik, demikian penyampaian dari kami kelompok 5 terkait dengan capital budgeting atau penganggaran modal. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, khususnya kami kelompok 5 dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Atas nama kelompok 5, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Sparta sebagai dosen pengampu kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Saya kembalikan ke Ibu Ayu sebagai moderator. Terima kasih Pak Pugu. Demikianlah pemaparan kami kelompok 5. Semoga apa yang telah kami sampaikan tentang capital budgeting atau anggaran modal ini bermanfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan penjelasan materi presentasi kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.